Bahkan tetangga saya pun nggak percaya kalau nyeri sendi lutut, bunyi dan kaku yang saya alamin itu bisa diatasi kurang dari 3 bulan bahkan tanpa tindakan medis ya, karena memang kalau kebanyakan orang itu sampai berbulan-bulan dan harus operasi, bahkan ada yang sudah operasi pun nggak selesai-selesai gitu kan. Tapi ya saya terus terang aja, memang nggak ada bekasnya, sampai sekarang pun nggak ada bekas goretan pisau operasi, itu nggak ada gitu ya. Dan akhirnya saya tanya kan, ya, nyeri sendi lutut, bunyi dan kakunya karena apa gitu. Kalau saya kan karena cedera, November kemarin saya cedera kecelakaan, akhirnya kaki saya patah, putus ya, 2 ruas tulang, tulang kering, tulang betis putus. Terus ada peradangan di persendian lutut, ada juga kerusakan di saraf, dan ada dislokasi. Jadi memang cukup banyak lah kalau cedera saya gitu ya. Dan mereka bilang ya hanya peradangan sendi saja, ya harusnya bisa segera selesai gitu kan. Tapi kenapa sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak bisa selesai gitu ya? Bisa jadi karena metode yang digunakannya mungkin kurang maksimal gitu. Yang saya lakukan sendiri itu ada 3 metode, dan mungkin nggak banyak yang tahu ya. Yang pertama, saya jaga pola makan, tentu saja sudah banyak yang tahu lah. Yang kedua, jaga pola aktivitas. Yang nomor 3 mungkin nggak banyak yang tahu, yaitu adalah saya konsumsi nutrisi tambahan. Nggak bisa dipungkiri itu salah satu hal yang mendukung saya. Ada 3 nutrisi yang saya konsumsi. Yang pertama kalsium, yang kedua pelumas sendi, yang ketiga ada nutrisi untuk memperbaiki kerusakan sarafnya. Dan sekali lagi, harganya tidak murah memang dan tidak instan, tapi bersyukur banget kurang dari 3 bulan saya sudah bisa belajar jalan, nyeri sendi lutut, bunyi dan kaku tidak lagi saya rasakan. Dan hari ini bulan keempat masuk ke-5, saya sudah bisa ke masjid lagi tanpa alat bantu, tanpa skrup, tanpa tokat ataupun tanpa kursi roda. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang berjuang, berapapun usianya, dengan cedera tulang, sendi ataupun sarafnya, saran saya segera diatasin, karena kalau dibiarkan tidak segera diambil tindakan bisa semakin parah dan biayanya bisa semakin besar nantinya ya. Kalau ada yang ngalamin hal yang sama dan mau tahu apa saja yang saya lakukan dan apa yang saya konsumsi, silahkan ceritakan di kolom komentar kondisinya seperti apa. Mudah-mudahan kita bisa berbagi solusi dan teman-teman bisa menemukan kualitas hidupnya kembali.